apakah dia bermanfaat, punya andil besar dalam menopang ekonomi rumah tangga, atau dia hanya pohon begitu saja, atau kita sebagai petani menganggap bahwa kakao itu adalah usaha sampingan, sementara usaha yang utama itu adalah kelapakah atau nelayan. Tapi yang saya mau bilang di sini, dari kacamata kita lihat secara nyata bahwa kakao cocok. Jadi tidak lagi membohongi. Karena apa? Kita lihat sudah ada bukti-bukti pohon. Nah, lalu pertanyaannya, kalau memang cocok, bagaimana produksinya? Produksinya itu bisa satu pohon 5 kilo, atau hanya 80 pohon bisa setengah ton, atau satu pohon 1 kilo, atau satu pohon setengah kilo. Pertanyaan besar. Kalau memang satu pohon setengah kilo, itu kenapa? Tanya dia. Apa persoalannya? Nah, yang kita punya, yang ada di pikiran kita, pengetahuan yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki sekarang ini kan hanya kita tanam. Yang kita tahu itu orang bilang tanam. Tapi untuk selanjutnya itu kami bilang serah kepada Allah. Dia mau tumbuh terserah, dia mau mati juga kami bilang aduh kasihan. Selesai. Nah, ternyata untuk menanam itu gampang, tapi merawat ini susah. Nah, apalagi kita keseharian kita itu tidak bersentuh 100% atau 90% untuk kakao, sehingga kita tidak ada berusaha. Itu nanti Bapak mau lihat, biasanya kebun ini yang paling banyak kalau itu ke atas. Saya banyak juga. Nah, terus yang kedua, kalau dia sudah kering, sinar matahari harus cukup kena di sini. Nah, contoh, kalau kita tidak pangkas, banyak buah yang di atas. Kenapa? Karena sinar matahari kena di atas. Di bawah tidak. Karena di bawah tidak, kenapa? Terpilih dengan daun-daun tadi. Daun pohon pelindung, daun kakao. Jadi yang merangsang bunga-bunga ini adalah matahari. Itu tugasnya matahari. Kalau banyak kan pohon di utara, di kutub utara itu banyak yang tidak berbuah. Banyak pohon yang gugur. Karena memang matahari kurang mereka. Tidak pernah akan berbuah. Jadi dia merangsang semua ini. Tugas dari tanah yang subur, dia sudah rangsang, dia munculkan bunga. Nah, jadi matahari hanya untuk rangsang saja. Kalau tidak ada perangsang, tidak mungkin dia mau berbunga. Nah, sinar matahari. Kalau berbunga, tanahnya subur, tugas tanah dia membayai hidup ini dari berbunga menjadi berbuah. Kalau tanah tidak subur, dia sudah dirangsang, sudah berbunga, tapi bunganya gugur. Kenapa? Tanahnya kurang subur. Tidak semua tanah pasir itu subur, dan tidak semua tanah pasir subur. Dia ada macam-macam di dalam. Apalagi kalau kita setiap hari ini kan disapu bersih, dan tidak ada daun-daun lain lagi yang busuk, lapuk tinggal di sini, karena kita sudah bersih semua. Di sini hanya harap air hujan bawa hujan yang sakit. Jadi ada dahan yang kering, yang sakit, yang sudah dikorek oleh ulat, itu kita buang. Pas kita potong dahan sakit, ada penyakit, ada ulat yang ada di dalam batang itu, dia ikut terpanen, terpotong, dan kita bakar atau kita kubur. Sehingga jangan sampai kalau ulat terkubur, berarti ulat masih hidup. Itu jadi yang pertama mengurangi itu. Yang kedua, daun-daun yang bagian bawah ini tidak berfungsi. Daun-daun yang bagian bawah ini tidak berfungsi, jadi dicopot. Copot untuk apa? Karena kita memberi, karena daun-daun yang tidak berfungsi ini untuk menghabiskan makanan yang dari bawah. Lalu dia tumbuh panjang, semakin panjang, buah tidak ada. Kenapa? Makanan sudah sedikit, sudah kurang, biayai hidup untuk panjang dahan, bukan untuk buah. Untuk buah tidak. Maka kita potong buah supaya makannya kembali. Dahan yang panjang kita potong. Potong. Lalu ketinggian dari pohon itu kurang lebih tidak ada yang begini. Potong ke atas. Ya, dia harus melindah ke atas. Dia seperti gelas kaca. Nah, jadi dia dari bawah gini langsung. Kalau sudah begini lagi, turun lagi Pak, itu namanya beringin, ampuku, ada cemar. Nah, seperti ini. Ini yang dipotong, Potong semua. potong semua.
Itu yang pertama, semakin banyak mereka itu tempat tinggalnya penyakit yang kasih keras buah itu. Itu paling senang kalau dia tinggal di antara daun-daun yang baku tidak sangat gelap. Karena yang pertama dia lindung dari itu 200 butir, 100 sampai 200 butir. Jadi kalau bayangkan kalau dia telur 200 butir, menetas semua, dia telur lagi 200 beberapa ribu. Makanya itu kita harus pakai. Satu-satunya cara yang saya bilang di Eman yang kita cakap tadi, kasih turun semua. Itu kami curiga bahwa di dalam ini sudah ada PBK semua. Jadi kubu semua. Akhirnya sepi sudah. Maka setiap panen kan kenapa? Tapi kalau dia sudah warna hijau, otak Tinggal naik ini. Ay, parang yang kahit kita parang Amiro na pilih. Yan din na. Oh. Yan, tinggal yan. Jadi Sekarang dia pasti dia punya harga berapa Pak itu di satu set ya. Sekitar 100 ke 200 di sahabat tani banyak. Oh iya. Tapi kalau keluarga ini sama 2,5 dengan pisau, gunting gergaji. Iya gini. Ada eceran. Yang penting dia bisa masuk di sini. Jangan turun ya. Jangan turun. Ini cabang kurang bagus. Tingkat kata mau dengan apa Pak? Nah, Ini aktif mesuna. lihat begini. Jadi beringin ya Pak ya. Nanti bikin gagang lebih panjang ya. Talinya masih panjang. Muroi. Jadi kalau kita berlatih tambah. Akarnya kena tambi tadi, pacul itu kita pacul dia putus. Nanti dalam waktu 2 minggu dia akan muncul lagi akar baru. Dia muncul akar baru itu yang putih-putih. Yang putih-putih. Nah, akar baru putih itu yang daya sedot makanannya lebih deras dibandingkan akar-akar yang sudah warna coklat-coklat. Nah, warna coklat itu tuh musim panas dia tidak mau sedot lagi. Jadi hasilnya Tapi hasil saya lihat ini saya pakai baru 2 tahun tapi saya coba ini baru ini tahun kedua tapi hasilnya lumayan. Nah, ini saya sudah pakai coba ini dulu lempeng. Jadi saya komunikasi dengan Nona, saya bilang saya cari pupuk, dia bilang pupuk ini saya kasih kamu, pupuk ini sudah pernah pakai di Makassar juga, sudah pernah pakai dia bilang. Tapi dia bilang satu pohon cuma 4 lempeng. Ya, jangan lebih, kalau lebih nanti dia punya bunga nanti dia gugur. Nah, ya kayaknya ini sudah tahun kedua saya pakai ini. terus hasilnya Lumayan saya selama berapa tahun belum tidak pernah hitung. tidak pernah hitung. Paling kuat 10 kilo itu sudah paling kuat. Yang dengan pupuk ini Dengan pupuk ini ya ini tahun sudah saya kurang lebih ya sekitar 100. Kan tahun lalu saya coba saya beli cuma 1 kilo. 1 kilo tahun lalu tuh. Tahun depan ini kemarin ini sudah tahun kedua saya panen. 1 kilo saya coba. 1 kilo tuh dia cuma 60 pohon saja ya maksimum. Tapi ini tahun saya sudah beli banyak. Ini tahun saya beli berapa 20 lebih kilo. Dia pun sana itu pakai organik semua. Apa rongga tebal kulitnya Nah, begini. baru ini kita perbaiki. Tidak usah potong, tapi kita sambung saja. Oh pemenanai. Oh, ada terlalu rembaran. Rembanan. Saja nama apa kait buahnya memang. Oh, besar. email itu. Tapi rongga kita. Oh, Kotoran sapi, kotoran ayam, kambing, masuk serbu sensor. Itu tidak ada obat lagi yang siram itu daun-daun supaya Ada juga untuk proses pelak.
Kita juga masuk akal. Kok udah teh aku main aja pokoknya. Tak main bola. Oh, itu belajar terus, tiap dia tuh berak. Nah, ada buku. Ya buku banyak aja. Tarik ke 2 pohon, 3 pohon. Nah, ini musuhnya 3 pohonan. Ya buku. Nah, sekarang anak itu mana? Nah, kan celeo pa na. Nah, kayak mana aku marah kaju deh. Yung muna na Pohon lima kayak. Kaju na apa? Anggar macam ini satu pohon bisa bos ya? Jarak begini, satu pohon langsung begini. Ya, kasih lebar. Lebar ya, lebar itu besar dikit ya, sebesar. 1 meter begitu. Tekan 1 meter itu bisa dapat satu kali 1,5. Semakin besar lubang, semakin banyak bahan. Kita mantap ya namanya natam di 1 meter.